Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab sebelumnya, yaitu mengenai suhu dan perubahannya. Adapun yang akan kita bahas mengenai perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu ini dibagi menjadi 3, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pada pemuaian zat padat, kita akan membahas mengenai pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pada pemuaian zat gas, kita juga akan membahas 3, yaitu pemuaian gas dengan volume tetap, pemuaian gas pada tekanan tetap, dan pemuaian gas pada suhu tetap. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pemuaian zat padat. Yang pertama, pemuaian panjang. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk kita amati secara langsung, tetapi seringkali kita dapat melihat pengaruhnya. Contohnya, saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadi pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kita akan pelajari lebih dalam tentang pemuaian pada zat padat. Yang pertama tadi, pemuaian panjang. Muai panjang adalah pertambahan panjang benda setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengamati pemuaian panjang adalah alat Muschenbroek. Besarnya pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh panjang mula-mula atau L0, pertambahan suhu atau kenaikan suhu, delta T, dan jenis logam yang diwakili oleh besaran koefisien muai panjang atau alfa. Di sini terdapat tabel koefisien muai panjang. Ada beberapa jenis zat, dari aluminium sampai perak, dan ini nilai dari koefisien muai panjangnya atau yang disebut dengan alfa. Ini nilainya ya. Kemudian ketika kita ingin mencari pemuaian panjang atau delta L ini, kita akan menggunakan rumus L0 dikali alfa, ini alfa ya, dikali alfa dikali delta T. Atau ketika kita mencari panjang setelah dipanaskan, maka rumusnya L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta. Jadi delta L ini untuk pertambahan panjang, satuannya meter. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. L itu merupakan panjang setelah dipanaskan, satuannya meter. L0 panjang mula-mula benda, satuannya meter. Sedangkan alfa adalah koefisien muai panjang benda per derajat Celcius satuannya. Jadi ini sudah ketetapannya ya. Aluminium memiliki koefisien muai panjang atau alfanya yaitu 0,000026. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seutas kawat aluminium pada pagi hari 20 derajat Celcius mempunyai panjang 2 meter. Jika koefisien muai panjangnya 24 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berapakah pertambahan panjangnya di siang hari? Yaitu suhunya 30 derajat Celcius. Kita buat terlebih dahulu diketahui dan ditanya. Seperti ini. Diketahui yang pertama pada soal adalah delta T, di mana delta T-nya itu merupakan perubahan suhu. Jadi T2, suhu akhir, dikurang dengan T1, suhu awalnya. Suhu akhirnya yaitu yang pada siang hari 30 derajat Celcius, dikurang 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Selanjutnya yang diketahui di soal adalah L0. Jadi kawat ini mula-mula mempunyai panjang 2 meter. Nih, kita tulis. Kemudian nilai alfanya juga diketahui pada soal, yaitu koefisien muai panjang sebesar 24 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian apa yang ditanya pada soal? Ternyata yang ditanya adalah delta L, pertambahan panjangnya. Jadi pertambahan panjang dari kawat tersebut. Kita menggunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Maka kita masukkan
nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada soal tadi ke dalam rumus. L0-nya sebesar 2, alfa yaitu 24 dikali 10 pangkat min 6, delta T-nya adalah 10. Hasilnya, kalian kerjakan seperti ini, 2 dikali 24 dikali 10, hasilnya 480 dikali 10 pangkat min 6 meter. Atau bisa kita tuliskan dengan cara 48 dikali 10 pangkat min 5 meter. Yang kedua, pemuaian luas. Pada benda padat yang berbentuk lempengan atau lembaran, maka akan mengalami pemuaian panjang maupun lebar. Sehingga benda tersebut akan mengalami pemuaian luas. Maka secara matematisnya, besarnya muai luas pada zat padat dapat dirumuskan seperti ini. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Sedangkan ketika kita ingin mencari luas setelah dipanaskan, rumusnya adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Delta A di sana merupakan pertambahan luas, satuannya meter pangkat 2. Kemudian delta T, perubahan suhu. Sedang A, luas setelah dipanaskan. A0 itu merupakan luas mula-mula. Dan beta adalah koefisien muai luas benda. Jadi kalau tadi alfa adalah koefisien muai panjang, sedangkan koefisien muai luas itu lambangnya adalah beta. Di sini ketika kita mau mencari nilai beta, maka digunakan rumus 2 dikali alfa. Contoh soal yang kedua, suatu plat aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium 1,2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapakah luas plat tersebut jika dipanaskan hingga suhu 125 derajat Celcius? Kita buat terlebih dahulu diketahui dan ditanya. Diketahui yang pertama adalah delta T, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhirnya sebesar 125 dikurang dengan suhu awal adalah 25 derajat Celcius, hasilnya 100 derajat Celcius. Selanjutnya, di soal diketahui bahwa plat aluminium ini berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Jadi S-nya sama dengan 20 cm. Kita harus mencari terlebih dahulu A0, yaitu luas mula-mula. Karena luasnya belum diketahui, yang diketahui hanya panjang sisinya saja. Untuk mencari luas, yaitu luas persegi, maka S pangkat 2, yaitu sisi kali sisi. 20 kali 20 hasilnya 400 cm. Pangkat 2 sama dengan kita jadikan meter. Pangkat 2 yaitu 0,04. Kemudian alfa, di sana diketahui bahwa jika koefisien muai panjang aluminium 1,2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka diketahui alfa, jadi kita bisa cari betanya. Beta tadi rumusnya 2 dikali alfa, jadi 2 dikali 1,2 hasilnya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah A. A itu tadi adalah luas setelah dipanaskan. Kita masukkan ke dalam rumus, A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T. Oke, masukkan A0-nya sebesar 0,04 dikali 1 ditambah, ini nilai betanya. Kemudian delta T tadi sudah kita dapat, hasilnya adalah 100. Maka 100 di sini bisa kita tulis 10 pangkat 2 ya, sama saja. Selanjutnya, 0,04 dikali 1 ditambah 2,4 dikali. Nah, 10 pangkat min 3 ini didapat dari min 5 ditambah 2. Jadi, kalau misalnya dalam perkalian ada pangkat, maka pangkatnya kita tambahkan. Kalau perkalian, pangkatnya ditambahkan. Jadi, min 5 ditambah 2, hasilnya min 3. Selanjutnya,
kita kalikan ke dalam satu-satu, di mana kita kalikannya seperti ini. 0,04 dikali 1, hasilnya 0,04. 0,04 dikali 2,4, hasilnya 0,096. Dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk dapat kita tambahkan yang di atas ini, maka kita harus rubah dulu 0,04 ini menjadi bilangan berpangkat. Supaya sama, kita jadikan 10 pangkat min 3, baru bisa kita tambahkan. Maka ketika 0,04 ini dijadikan 10 pangkat min 3, jadi bentuk bilangannya adalah 40 dikali 10 pangkat min 3. Tinggal kalian geser saja komanya ke arah sebelah kanan sebanyak 3 kali. Jadi 1 di sini, 2, kemudian tambahkan nolnya 1. Jadi 40 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 0,096 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah tinggal kalian tambahkan 40 ditambah 0,096. Hasilnya 40,096 dikali 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 itu menyatakan bahwa nilai kita jadikan pangkat. Misalnya 0,1 berarti 1 dikali 10 pangkat min 1. 0,01 berarti itu 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat min 3 berarti nilainya adalah 0,001. Yang ketiga, pemuaian volume. Benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Jadi nanti mencari gamma ini, kalau koefisien muai ruang pada pemuaian volume, ini menyebutnya adalah gamma sama dengan 3 dikali alfa. Secara matematis, besarnya muai ruang atau volume dapat kita rumuskan seperti ini. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Di mana delta V itu adalah pertambahan volume meter kubik atau meter pangkat 3. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. V, volume setelah dipanaskan atau meter kubik. V0, volume benda mula-mula, meter kubik juga satuannya. Jadi volume itu satuannya meter kubik ya. Kalau luas itu pangkat 2, kalau volume itu pangkat 3. Kemudian gamma, koefisien muai ruang, satuannya per derajat Celcius. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah bola pejal terbuat dari baja memiliki volume 250 cm3. Gamma sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, jika bola baja itu dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, maka berapakah perubahan volumenya? Kita buat diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Diketahuinya adalah yang pertama, delta T sama dengan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhirnya adalah 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi di soal adalah volumenya. Volume benda mula-mula sebesar 250 cm3. Gamma sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Lalu kita jawab dengan menggunakan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. 250 masukkan nilainya dikali ini nilai gamma 36 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100. Jadi cukup kalian kalikan 250 kali 36 kali 100, hasilnya adalah 0,9 cm3.
Lanjut, pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal muai ruang atau volume saja. Nah, secara matematisnya, muai volume pada zat cair kita rumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan P0 dikali gamma dikali delta T. Sedangkan untuk mencari volume setelah dipanaskan sama dengan P0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Ini keterangannya ya, sudah jelas seperti ini. Kemudian di sebelah sisi kanan ini adalah tabel koefisien muai volume atau gamma beberapa zat. Misalnya aseton, ini nilai gammanya 0,00150 dan gliserin 0,0005. Untuk pemuaian zat gas, yang pertama pemuaian gas dengan volume tetap atau isokorik. Jadi ada 3 tadi ya di tabel bagan yang pertama tadi. Pemuaian zat gas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas adalah jika pemuaian gas itu dengan volume tetap atau isokorik. Nah, misalnya sepeda, jika kita letakkan di tempat panas oleh teriknya matahari, maka bannya dapat meletus. Peristiwa ini dapat terjadi karena suhu udara atau gas di dalam ban sepeda naik. Jadi suhunya naik, kemudian terjadilah pemuaian. Ketika volume udara di dalam ban tetap, maka tekanan udara dalam ban bertambah besar. Pada saat ban tidak kuat lagi menahan tekanan udara yang semakin besar, ban tersebut dapat meletus. Dengan demikian, bila gas suhunya dinaikkan, tetapi volume ruangannya tetap, maka tekanan gas tersebut akan bertambah. Pemuaian gas dengan volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle itu dirumuskan dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P ini adalah tekanan, satuannya atm atau atmosfer. Kemudian T1 itu adalah suhu, satuannya Kelvin. Kemudian satu lagi, dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, maka diperolehlah rumus seperti berikut ini. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Semuanya dibagi dengan T1 dan T2. Ini gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac. Kita simak. Yang kedua adalah pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. Pada isotermal ini menggunakan hukum Boyle, di mana rumusnya adalah PV sama dengan tetap. Maksudnya adalah ketika kita memompa ban, misalnya ya, dengan pompa manual, yang kita rasakan pertama kali adalah menekan pompa tersebut. Apa yang kita rasakan ketika kita menekannya lebih jauh? Awalnya mungkin terasa ringan, namun lama-kelamaan menjadi berat. Hal ini karena kita menekan pompa, itu berarti volume gas tersebut mengecil. Nah, makanya dirumuskan dengan hukum Boyle, yaitu ketika P dikali dengan V, itu hasilnya adalah tetap. Atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Contoh soalnya adalah, suatu gas dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm dan volumenya 4 liter. Jika suhu gas dijaga tetap dan tekanan menjadi 2 atm, berapakah volume gas? Kita buat diketahui, tekanan yang pertamanya adalah 1 atm, kemudian volumenya yang pertama 4 liter, lalu tekanan yang kedua 2 atm, sedangkan yang ditanya adalah volume gasnya, berarti volume gas yang kedua. Masukkan rumus P1 V1 sama dengan P2 dikali V2. Ketika kita mau mencari V2, maka kita ubah dulu rumusnya. Yang menjadi pembagi atau penyebutnya adalah yang satu daerah atau satu ruas dengan yang mau kita cari. Jadi yang satu
sisi dengan V2 adalah P2, tekanan. Maka ini menjadi pembagi atau penyebutnya. Sedangkan yang sebelah sini, yang sebelah kiri, kita langsung tulis menjadi pembilangnya. P1 dikali V1 dibagi P2. Ini berlaku untuk semua rumus. Jika kita mau mengubah rumus, maka kita rubah dengan cara seperti ini. Yang menjadi penyebutnya adalah yang satu daerah atau satu sisi dengan yang ditanyakan pada soal. Masukkan nilainya, P1 1 ATM dikali 4 liter dibagi dengan P2-nya adalah 2 ATM. 1 dikali 4 itu 4, dibagi 2 hasilnya adalah 2 liter. Kemudian yang selanjutnya adalah pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Jadi volume gasnya sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan matematisnya kita tuliskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V ini adalah volume, satuannya liter, dan T adalah suhu, satuannya Kelvin. Contoh soalnya, suatu gas dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm, suhu 27 derajat Celcius, dan volume 2,4 liter. Hitung volume gas tersebut pada suhu 127 derajat Celcius jika mengalami proses pemuaian pada tekanan tetap. Kita buat seperti biasa, kita buat terlebih dahulu diketahui dan ditanya, sehingga kita tahu apa saja yang apa saja yang terdapat di dalam soal maksudnya. Yang pertama, P sama dengan 1 atm, itu merupakan tekanan. Kemudian suhunya, di sana terdapat 2 suhu, berarti kita tulis yang pertama adalah T1, 27 derajat Celcius. Nah, karena pada pemuaian gas ini menggunakan satuan Kelvin untuk suhu, maka kita rubah terlebih dahulu, kita konversikan menjadi Kelvin. Jadi 27 ditambah 273, hasilnya 300. Selanjutnya yang diketahui volumenya, V1 sama dengan 2,4 liter. Kemudian T2 127 derajat Celcius sama, kita konversikan juga. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang konversi suhu, hasilnya 400 Kelvin. Yang ditanya adalah V2, jadi volume yang kedua pada saat proses pemuaian. Oke, kita masukkan ke rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Masukkan nilainya 2,4 liter, 300 Kelvin, kemudian yang dicari adalah V2 per 400 Kelvin. Oke, kita rubah menjadi seperti ini. 2,4 liter dikali 400 Kelvin, jadi yang di atas sama yang di bawah ini kita kalikan silang, kemudian yang di sini kita kalikan silang juga. Nah, yang 300 ini diletakkan sebagai pembaginya, jadi 2,4 dikali 400, kemudian dibagi dengan 300, hasilnya 3,2 liter. Terima kasih, itu tadi pembelajaran kita mengenai suhu dan perubahannya. Semoga pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video dan channel YouTube ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you next time.